Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moza Sihabomila, saya dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan menjelaskan tentang pembentukan kepulauan yang ada di Indonesia. Bagaimana terbentuknya kepulauan Indonesia? Nah, sebagai negara kepulauan, Indonesia ini merupakan negara yang termasuk negara maritim terbesar di dunia. Gugusan kepulauan Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu antara benua Asia di utara dan benua Australia di selatan. Gerak endogen ini dapat diketahui oleh adanya suatu letusan gunung berapi dan gempa bumi. Sedangkan tenaga eksogen yaitu proses pembentukan alam yang sumbernya dari luar permukaan bumi. Tenaga eksogen ini meliputi hujan, angin, dan perubahan temperatur, bebatuan yang mengalami pelapukan atau mengalami proses geomorfologi. Sehingga posisi pulau di Kepulauan Indonesia terletak di atas tungku api bersumber dari magma dalam perut bumi. Inti perut bumi tersebut merupakan lava cair bersuhu sangat tinggi. Makin dalam tekanannya makin tinggi, sehingga pergerakan lempeng-lempeng tersebut dapat berupa subduksi, abduksi, dan kolisi. Pergerakan lain dapat berupa pemisahan atau divergensi lempeng-lempeng. Sehingga atas peristiwa yang terjadi menyebabkan wilayah Kepulauan Indonesia secara tektonis merupakan wilayah yang sangat aktif dan labil hingga rawan gempa sepanjang waktu. Nah, pada masa Paleozoikum, keadaan geografis Kepulauan Indonesia belum terbentuk seperti sekarang ini. Di kala itu, wilayah ini masih merupakan bagian dari samudra yang sangat luas, meliputi hampir seluruh bumi, yang mana keadaannya bumi ini hanya memiliki satu benua, yaitu Pangea. Pada fase berikutnya, yaitu pada akhir masa Mesozoikum, sekitar 65 juta tahun lalu, kegiatan tektonis itu menjadi sangat aktif menggerakkan lempeng-lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Inilah yang membentuk Kepulauan Indonesia saat ini. Sebagian wilayah Kepulauan Indonesia merupakan titik temu di antara tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia di selatan, lempeng Eurasia di utara, dan lempeng Pasifik di timur. Nah, setiap tahunnya lempeng-lempeng tersebut bergerak dengan kecepatan 7-9 cm. Pergerakan lempeng inilah yang memberikan pengaruh besar terhadap terbentuknya Kepulauan Indonesia hingga sekarang. Dan pada zaman Pleistosen, bagian barat Indonesia pernah menyatu dengan paparan Sunda. Bagian timur Indonesia pernah menyatu dengan benua Australia, yang kini disebut paparan Sahul, sehingga flora dan fauna di Asia juga ada di bagian barat Indonesia, serta flora dan fauna yang ada di Australia juga dapat dijumpai di wilayah timur Indonesia. Pada akhir zaman es Kepulauan Indonesia sudah terbentuk hingga seperti sekarang. Sebagian besar daratan Sumatera, Kalimantan, dan Jawa telah tenggelam menjadi laut dangkal sebagai akibat terjadinya proses kenaikan permukaan laut atau transgresi, dan Jawa telah tenggelam menjadi laut dangkal sebagai akibat terjadinya proses kenaikan permukaan laut atau transgresi. Sulawesi pada masa itu sudah mulai terbentuk, sementara Papua sudah mulai bergeser ke utara. Yang membagi Indonesia dalam dua wilayah pembagian itu adalah paparan Sahul. Yang membagi Indonesia di dalam dua wilayah pembagian itu adalah paparan Sahul di sebelah timur, paparan Sunda di sebelah barat. Zona antara paparan tersebut kemudian dikenal sebagai wilayah Wales. Wilayah Wales ini membelah atau membentuk antara hamparan Sunda dan hamparan Sahul. Nah, pembagian paparan Sahul ini atau di sebelah timur dan paparan Sunda di sebelah barat tersebut kemudian dipisahkan tadi oleh garis yang namanya Wales, yang merupakan pembatas sebaran flora dan fauna yang membentang dari Selat Lombok hingga Selat Makassar ke arah utara. Garis Wales ini diambil dari kata Alfred Russel Wallace, seorang ilmuwan yang meneliti tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sebaran flora dan fauna tersebut juga
menjadi bukti daratan Indonesia dulu pernah menjadi bagian dari benua Asia dan benua Australia, sehingga sampai sekarang bahwa bagian sebelah barat Indonesia itu flora dan faunanya hampir sama dengan yang ada di Asia, dan sebelah bagian timur flora dan faunanya itu sebagian besar hampir mirip dengan yang ada di benua Australia. Itulah penjelasan bagaimana terbentuknya kepulauan di Indonesia. Berikut flora dan faunanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.